Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala shiratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama, bisa bermuwajah, bertatap muka kembali dalam kajian kita, kajian Islam edisi yang ke-26 dengan tema Islam Agama Samawi. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang telah mengantarkan kepada kita semua hingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuwajah, bisa bertatap muka untuk kajian malam hari ini, kajian Islam. Semoga yang kita niatkan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang soleh, yang menjadi simpanan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini sebagaimana yang kita sebut tadi, yaitu tema kita Islam Agama Samawi. Kerabat muslim, agama. Kita ini menggunakan istilah agama. Kalau ada orang mengatakan, agamamu apa? Agama saya adalah Islam. Agama. Orang menyebutnya itu dengan agama. Di KTP kita disebutnya agama. Agamanya apa? Dalam hukum administrasi, agamanya apa? Nah, jadi kita kerabat muslim, pada hakikatnya semua manusia itu memiliki kesadaran. Sebenarnya ya, setiap manusia itu memiliki kesadaran. Kesadaran tentang apa? Kesadaran tentang adanya kekuatan mutlak atau absolut. Jadi dari sononya ya, hakikatnya manusia itu ada kesadaran sebenarnya. Istilahnya itu ada potensi, kesadaran itu ada. Di aku itu tidak ada yang namanya itu kesadaran. Sebenarnya ya, setiap manusia itu tentang adanya kekuatan mutlak atau kekuatan absolut penguasa jagat raya dan isinya ini. Apapun pokoknya jenisnya, yang namanya manusia itu pasti punya kesadaran itu. Real, nyata itu. Ya. Baik kekuatan itu menguasai diri manusia itu sendiri, atau yang kekuatan mutlak itu menguasai jagat alam semesta raya ini. Nah, ini. Jadi kesadaran itu ada setiap manusia itu. Hatta sampai orang-orang yang ateis ya, itu suatu saat itu pasti ada kesadaran. Yang dia itu terbatas, lemah. Sebenarnya dia itu ada kesadaran. Ada kesadaran. Kesadaran meyakini adanya kekuatan itu merupakan apa? Merupakan karunia Allah sebenarnya. Merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai suatu fitrah yang tidak bisa dipungkiri, yang tidak bisa dielakkan. Itu merupakan sebuah fitrah
aslinya manusia itu begitu, adanya kesadaran itu. Karena sudah dicetak, sudah dinas di dalam Al-Quran itu. Sahabat Muslim di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ya, surah ke-30 ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya wallahu alam. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu fitrah yang Allah memang menciptakan manusia dengan fitrah itu. Sahabat Muslim, dari ayat itu Al-Quran surah Ar-Rum surah ke-30 ayat yang ke-30 jelas ya, sangat jelas gamblang ya, bahwa kesadaran manusia untuk memeluk suatu agama ya, itu sebenarnya merupakan fitrah asli manusia sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi kesadaran manusia untuk memeluk suatu agama merupakan fitrah asli manusia itu sendiri sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala. Fitrah itu apa? Fitrah itu artinya asas kejadian sesuatu atau dasar asal penciptaan sesuatu, itu namanya fitrah. Jadi asas kejadian sesuatu atau dasar asal penciptaan sesuatu. Contohnya apa? Contohnya misalnya fitrahnya penciptaan gelas itu ya sebagai alat untuk apa? Untuk minum. Jadi fitrahnya gelas adalah untuk minum. Gitu. Jadi asas ya kejadian sesuatu atau dasar asal penciptaan sesuatu itu asal muasalnya itu untuk apa? Itu fitrah. Misalnya gelas tadi ya, penciptaan gelas adalah untuk minum, alat untuk minum. Nah, fitrah kejadian ya, fitrah kejadian kursi. Ya, kursi itu fitrahnya apa? Kursi itu adalah untuk duduk. Nah, itu untuk duduk. Dan seterusnya. Jadi fitrah itu apa? Asas kejadian sesuatu atau dasar asal penciptaan sesuatu. Itu namanya fitrah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan memiliki fitrahnya masing-masing. Nah, jadi tiap-tiap segala sesuatu itu punya fitrahnya masing-masing. Yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, fitrahnya manusia itu apa? Fitrahnya manusia kalau gitu. Ini jawabannya ada di dalam Al-Qur'an sendiri sebenarnya. Fitrah menjadikan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, kepada penciptanya. Ya. Jadi fitrahnya manusia apa? Yaitu mengabdikan diri kepada penciptanya sebenarnya. Di dalam Al-Quran sudah ada ini ya. Di dalam Al-Quran surah ke-51, surah Al-Dhariyat. Surah Al-Dhariyat ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sahabat Muslim. Jadi dari ayat ini, dari surah Ad-Dhariyat surah ke-51 ayat yang ke-56 ini, maka fitrah kejadian manusia yaitu apa? Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yaitu bermakna harus beragama, intinya itu. Jadi fitrah manusia apa? Yaitu harus beragama. Fitrahnya itu. Sahabat Muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini kita kenalkan juga bahwasanya agama itu sebenarnya dari bahasa apa sih agama itu? Kalau kita kan sering menyebut agama. Ternyata agama itu kalau jabarkan itu ada A, ada gama. Nah, itu bisa dikonfirmasikan nanti ya.
Agama berarti agama. A itu apa? A itu artinya itu tidak. Kemudian gama itu apa? Gama itu artinya kacau. Itu dari bahasa, sebenarnya agama itu dari bahasa Sanskerta. Dari bahasa Sanskerta, agama berarti tidak kacau. Nah, jadi agama itu artinya apa? Tidak kacau. Kalau dari sisi ini, maksudnya adalah agama itu adalah untuk mengatur kehidupan manusia supaya tidak kacau hidupnya, supaya hidupnya aman, supaya hidupnya tentram, supaya hidupnya teratur. Maka perlu agama. Nah, itu. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT. Menurut Kiai Musa Al-Mahfuz, ya, yaitu dari Departemen Agama Republik Indonesia, ya, ahli ilmu agama beliau, jadi pernah mengadakan suatu penelitian masyarakat Bali, ya, tentang apa? Tentang definisi atau batasan tentang agama. Ya, kita kan ada kata-kata kan agama. Agama itu kan dari bahasa Sanskerta. Coba kita lihat di penjelasan di Kiai Musa Al-Mahfuz, ya. Nah, beliau mendapatkan ini, ya. Jadi ternyata luar biasa ini Kiai Musa Al-Mahfuz ini. Menurut beliau, setelah beliau melakukan penelitiannya, bahwasanya agama itu, ya, di masyarakat Bali itu, agama itu adalah upacara-upacara atau cara-cara pengaturan hubungan antara manusia biasa dengan raja-raja atau pemerintah. Jadi ternyata agama itu adalah upacara-upacara atau cara-cara pengatur hubungan antara manusia biasa dengan raja-raja atau pemerintah. Misalnya cara mempersembahkan upeti, cara membayar pajak, cara mempertahankan negara, dan lain-lain. Itu namanya agama. Jadi itu agama itu cara pengaturan hubungan antara manusia biasa dengan raja-raja atau pemerintah. Itu ternyata agama itu. Kemudian satu lagi, ya, ugama. Beda antara agama sama ugama. Kalau ugama itu apa? Upacara-upacara atau cara-cara pengaturan hubungan antara manusia biasa dengan sesamanya. Nah, hubungan manusia dengan sesamanya itu namanya ugama. Ugama. Misalnya apa? Cara tolong menolong, mendirikan rumah, cara mengerjakan sawah ladang. Itu namanya ugama. Bukan agama, tapi ugama. Jadi cara pengaturan yang berkaitan dengan manusia lainnya, itu namanya ugama. Nah, satu lagi, ya, itu namanya igama. Ya. Jadi yang pertama tadi agama, kemudian ugama, yang ketiga itu adalah igama. Setelah melakukan penelitian, Kiai Musa Al-Mahfuz, ya, beliau mendapatkan begini, igama itu apa? Igama itu adalah upacara-upacara atau cara-cara pengaturan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi hubungan manusia dengan Tuhannya itu namanya igama. Misalnya cara menyembah Tuhan di tempat peribadatan, cara mempersembahkan sesajen di pura atau tempat ibadah umat hidup di Bali, itu namanya apa? Yaitu igama. Igama itu apa? Cara pengaturan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kalau ugama tadi adalah hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Tadi, ya, cara-cara pengaturan hubungan antara manusia biasa dengan sesamanya. Cara tolong menolong mendirikan rumah, cara mengerjakan sawah ladang. Kalau agama, ya, kalau agama itu berkaitan dengan apa? Justru pengaturan hubungan manusia biasa dengan raja-raja atau pemerintah. Itu baru namanya agama. Jadi ternyata ada agama, ugama, sama igama. Nah, kalau agama itu asal katanya adalah A sama gama. A itu apa? Ini dari bahasa Sanskerta. A itu tidak, gama itu kacau. Jadi tidak kacau. Jadi itu yang dipakai oleh bahasa Indonesia, dipakai oleh sebagian, ya, banyak, ya, mayoritas, ya. Di KTP ditanya biasanya, agamanya apa? Agamanya apa? Dalam bidang administrasi biasanya yang ditanyakan agamanya apa? Gitu, ya, agama.
Oleh karena itu apabila dikembalikan kepada makna asalnya, ya makna asalnya, maka makna agama berkembang di tengah-tengah masyarakat luas di Malaysia maupun Indonesia telah mengalami perubahan pesat. Yaitu apa? Makna agama menurut masyarakat adalah keyakinan kepada Tuhan dan cara menyembahnya. Jadi mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia dan di Malaysia ya. Jadi agama itu artinya sudah berubah ya. Jadi yang pas ya, yang berarti sudah menjadi umum ya, sudah menjadi umum khas di Indonesia dan Malaysia. Itu agama itu artinya apa? Keyakinan kepada Tuhan dan cara menyembahnya. Sekarang sudah berubah menjadi makna yang umum. Dapat Muslim yang budiman. Suatu keyakinan, suatu kepercayaan ya, dianggap sah itu apabila apa? Dianggap sah sebagai agama. Keyakinan atau kepercayaan itu dianggap sah sebagai agama. Itu kalau memenuhi syarat-syarat, tertentu. Syarat-syaratnya apa? Yang pertama, ada Tuhan yang harus diyakini sebagai sumber kekuatan dan kekuasaan. Sebagai sumber kekuatan dan kekuasaan. Ada Tuhan yang pertama. Yang kedua, ada kitabnya. Jadi setiap agama itu harus ada kitabnya. Ada kitabnya. Kitab yang diturunkan oleh Tuhan untuk pedoman pemeluknya. Jadi yang pertama harus ada Tuhan, yang kedua harus ada kitabnya. Kemudian yang ketiga harus ada Rasulnya atau utusan Tuhan dan memimpin umatnya ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jadi pertama ada Tuhannya, kemudian ada kitabnya, kemudian ada Rasulnya. Kalau tidak memenuhi 3 syarat itu, maka suatu keyakinan atau kepercayaan tidak bisa disebut sebagai agama akhirnya. Jadi syarat keyakinan atau kepercayaan dianggap sah sebagai agama, maka syaratnya ada 3, yaitu ada Tuhan, ada Rob, kemudian ada kitab, kemudian ada Rasul. Kalau tidak, maka tidak disebut sebagai agama. Dianggap sebagai apa kalau begitu? Kalau tidak memenuhi syarat 3 itu, maka dianggap sebagai bentuk animisme dan dinamisme. Nah, animisme dan dinamisme itu adalah suatu kepercayaan manusia primitif. Ya. Primitif. Suatu kepercayaan manusia primitif. Menyebut dengan animisme dan dinamisme. Kalau apa? Kalau 3-tiganya tidak ada, atau salah satu di antara 3 itu nggak ada, disebut dengan bentuk animisme dan dinamisme. Kerabat Muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan sering mendengar bahwasanya Islam itu agama samawi. Islam itu agama, iya, agama samawi katanya gitu. Agama samawi. Nah, ternyata samawi itu apa? Kemudian apakah selain samawi itu ada gitu? Ada. Ada samawi, ada tobi'i. Ada tobi'i, ada samawi. Kalau tobi'i itu apa? Agama tobi'i itu. Yang satu kan ada agama samawi, yang satu kan ada agama tobi'i. Itu bedanya apa sekarang? Agama tobi'i itu adalah agama yang diciptakan oleh manusia. Jadi kalau manusia itu menciptakan agama, namanya agamanya tobi'i. Atau hasil renungan budidaya manusia, hasil renungan gitu. Kemudian mendapatkan sesuatu, itu namanya tobi'i. Hasil ciptaan manusia itu sendiri. Makanya biasanya agama tobi'i itu disebut juga atas dasar apa? Khayalan manusia. Tidak hanya sekedar khayalan, perasaan manusia dan pikiran manusia. Dan kemudian menjadi pegangan hidup yang sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Diatur-atur sendiri, diciptakan sendiri, itu namanya agama tobi'i. Nah, kalau agama itu disebut sebagai agama tobi'i itu pasti punya sifat ya, punya sifat khusus.
karena merupakan hasil ciptaan manusia, hasil cipta budidaya manusia yang sifatnya khusus. Itu agama topi. Karakteristiknya apa? Cirinya apa? Yaitu yang pertama subjektif ya, subjektif. Artinya semua konsepsi agama topi bersifat subjektif karena disesuaikan dengan kehendak subjek penciptaan atau pemeluk agama tersebut. Jadi subjektif, tidak berlaku universal, hanya berlaku untuk dia saja atau kelompoknya, ya. Subjektif. Jadi Tuhan dalam agama topi itu diciptakan sendiri oleh pencipta agama atau pemeluk-pemeluknya. Jadi pemeluk-pemeluknya itu yang menciptakan, yang mengada-adakan, yang membuatnya. Siapa yang menciptakan? Ya, yang membuatnya itu, ya manusia itu. Karenanya pemeluk atau pemimpin agama ini menuhankan apa saja kesukaan mereka. Ya, biasanya malah bahkan mereka menuhankan batu, menuhankan hewan, menuhankan tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk halus. Bahkan manusia pencetus agama itu pun bisa dijadikan Tuhan. Nah, keblinger-nya di situ. Jadi pencetusnya itu malah dijadikan sebagai Tuhan. Itu sifat atau karakteristik daripada agama topi. Begitu pula konsepsi kitab atau undang-undangnya juga bersifat subjektif. Hukum benar atau salah adalah sesuai dengan kehendak pemeluk agama itu. Jadi sesuai dengan orang yang memeluk agama itu, kehendaknya seperti apa. Sangat subjektif sekali ya. Bahkan disesuaikan dengan kehendak pemimpin atau pencetus agama itu sendiri. Jadi siapa pencetusnya? Karena agamanya menciptakan pencetusnya itu, yang tergantung dari pencetusnya gitu. Dan itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kehendak pencetusnya itu sendiri. Sehingga kerabat muslim, sehingga tidak aneh bila pemeluk agama ini bisa mengubah isi kitab, bahkan bisa merevisi kandungan kitabnya karena dianggap tidak relevan dengan zamannya. Jadi diubah, kalau nggak cocok diubah, kalau nggak cocok diubah. Itu ciri daripada agama topi sebenarnya. Bahkan sering terjadi para pemimpin agama merevisi bagian-bagian isi kitab karena dianggap bertentangan dengan kehidupan masyarakat atau tidak sesuai dengan kehendak pemeluknya. Ini parah ya, parahnya di situ. Jadi bagian-bagian tertentu yang tidak cocok maka akan diubah. Itu karakteristik ya agama topi. Yang pertama tadi yaitu subjektif, yang kedua adalah bersifat lokal saja, bersifat lokal. Karena agama topi diciptakan oleh manusia guna membatasi tempat, maka konsepsi ketuhanannya bersifat lokal pula. Jadi di daerah itu saja, di setiap daerah beda-beda. Tuhan itu tidak memiliki kekuasaan mutlak dan memiliki banyak kelemahan katanya. Maka Tuhan masyarakat Melayu berbeda dengan Tuhan masyarakat yang lainnya. Tuhan masyarakat Melayu beda dengan masyarakat Cina, beda dengan masyarakat India, beda dengan Arab, beda dengan Persia, beda dengan Mesir, beda dengan Yunani, dan begitu yang lain-lain. Jadi sosok Tuhan itu sangat bergantung pada lokasinya, ya, berdasarkan lokasi. Itu namanya bersifat lokal. Agama topi itu bersifat lokal saja. Demikian pula konsepsi atau konsep undang-undangnya juga bersifat lokal, tidak berlaku universal, hanya berlaku pada suatu tempat saja, hanya berlaku pada satu tempat saja. Oleh karena itu, konsepsi tidak dapat menjadi undang-undang di daerah atau lokasi yang berbeda. Jadi konsepsi itu berbeda, tidak relevan dengan daerah lain akhirnya gitu, karena bersifat lokal saja. Kitab agama ini berlaku di satu tempat, tetapi belum tentu di tempat lain diterima gitu. Kitab tersebut mungkin sesuai di daerah tertentu, tapi belum tentu berlaku pada daerah lain. Jadi yang pertama tadi apa karakteristik daripada agama topi itu adalah yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah subjektif, yang kedua adalah bersifat lokal, dan yang ketiga adalah bersifat temporer atau sementara.
Agama ya itu hanya berlaku dalam batas waktu tertentu sesuai dengan sifat penciptaan manusia yang terbatas. Ada batasnya. Apabila pencetus agama itu lenyap dimakan waktu, lenyap pula agama itu gitu. Jadi sesuai dengan kalau dia hidup, penciptanya hidup, maka agamanya masih hidup. Tapi kalau sudah nggak hidup, ya mati. Namanya topi, agama topi. Sifat temporer ini menjadi berlaku pula bagi sifat Tuhan maupun kitabnya. Apabila manusia pencipta Tuhan itu mati, maka mati pula Tuhan ciptaannya. Gitu. Tapi jika Tuhan itu adalah benda mati, kalaupun Tuhan itu belum mati atau mengalami kehancuran, Tuhan itu tidak akan kekal. Tuhan ciptaan pasti akan hancur mengikuti penciptanya. Kalau sudah seperti ini, berarti memang agama topi itu ya seperti itu. Tidak benar. Ya. Nilai agama, nilai kebenaran agama itu juga temporer, terbatas waktu dan tidak berlaku selama-lamanya. Benar pada saat ini belum tentu benar pada saat lain. Karena tipikalnya adalah temporer. Sesuai pada hari ini, tapi belum tentu sesuai pada hari esok. Berlaku pada tahun sekarang, belum tentu berlaku pada tahun depan. Sahabat muslim yang beriman. Agama dan kehidupan. Ya. Jika definisi agama seperti dikemukakan Kiai Haji Musa Al-Mahfuz, ya, maka agama memiliki kriteria sempit akhirnya. Agama itu tidak dapat menyelesaikan segala problematika manusia, baik secara individu maupun komunal masyarakat. Karena apa? Karena agama dalam pengertian itu tidak mengatur soal-soal ekonomi, tidak mengatur soal-soal sosial, tidak mengatur soal-soal budaya, tidak mengatur soal-soal politik, pendidikan, lingkungan, dan aspek lainnya. Sahabat muslim, agama hanya memberi tuntunan dan pedoman bagi manusia dalam mengabdi kepada Tuhan atau ritual saja. Soal-soal kemasyarakatan, kenegaraan, dan lainnya bukan urusan agama, tapi diatur ilmu atau ilmu lain. Maka makna agama menjadi sangat sempit. Sangat sempit. Yang seharusnya agama ini adalah untuk semuanya. Jadi akhirnya menjadi sangat sempit sekali. Agama hanya memberi tuntunan dan pedoman bagi manusia dalam mengabdi kepada Tuhan atau ritual saja. Soal-soal kemasyarakatan, kenegaraan, dan lainnya bukan urusan agama, tapi diatur institusi atau ilmu lain. Maka oleh karena itu makna agama menjadi sangat sempit. Sahabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT. Nah, yang berikutnya adalah untuk menghindari salah pengertian ya, istilah samawi, maka akan dijelaskan sebagaimana berikut. Samawi sebagaimana yang kita bahas tadi, itu sebenarnya tidak termasuk dalam kelompok agama. Sebab pengertian samawi berlawan dengan topi'i. Makna samawi adalah datang dari langit, ya. Wahyu. Ia bukan ciptaan manusia, karena itu tidak sekedar sebuah wahyu. Tidak sekedar wahyu. Tidak sekedar sebuah agama. Ia bukan ciptaan manusia, karena itu tidak sekedar sebuah agama. Kalaupun dikatakan agama, maka itu hanyalah sekedar sebutan, bukan pengertian sebenarnya, bukan pula hakikat tujuan. Sahabat muslim. Oleh karena itu makna agama hanya terbatas pada hasil budaya atau hasil karya manusia, seperti halnya ilmu sosial, ilmu ekonomi, budaya, dan lain-lain. Hanya bedanya agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya. Jadi tulisan tentang samawi ini adalah sekedar perbandingan antara ciptaan manusia dan ciptaan Allah SWT, Tuhan SWT. Jadi untuk membedakan
supaya memudahkan urusan, supaya bisa membandingkan ya, bahwa kalau samawi itu apa, itu ciptaan Allah SWT. Sahabat muslim yang iman yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana yang kita sebut tadi, bahwasanya agama samawi itu adalah agama apa, yang datang dari langit, bukan hasil renungan atau bukan hasil ciptaan manusia, rekaan manusia, tidak ya. Agama samawi adalah agama yang datang dari langit, dari Allah SWT, dari wahyu langsung. Itu agama samawi. Ia datang dari yang maha menciptakan segala yang ada. Agama samawi ini memiliki karakteristik khusus, punya karakter khusus ya. Pertama adalah objektif. Ya, apa itu? Yaitu agama samawi berlaku untuk siapa saja dan terhadap apa saja di dalam alam raya ini. Jadi bersifat objektif ya, objektif. Tuhan menurut agama ini tidak diciptakan oleh siapa? Nah, oleh siapapun, tidak ada. Tuhan menurut agama ini tidak diciptakan oleh siapapun atau oleh apapun. Justru sebaliknya, Dia, Allah, adalah pencipta segala-galanya, termasuk segala isi semesta raya. Jadi sifat ketuhanan agama samawi adalah objektif, diakui atau tidak diakui eksistensinya. Ia tetap eksis sebagai Tuhan. Karena Dia itu adalah langsung dari langitnya. Oleh karena itu sifat ketuhanan agama samawi adalah objektif, diakui atau tidak diakui eksistensinya, ia tetap eksis sebagai Tuhan. Agama samawi juga memiliki kitab yang objektif. Artinya kitab ini berlaku bagi siapapun melata di jagat raya ini tanpa pandang warna kulit, berlaku universal. Ya. Agama ini juga berlaku pada si pembawa sendiri. Misalnya kitab atau undang-undang agama samawi melarang atau mengharuskan kepada pemimpinnya mengerjakan sesuatu, maka larangan dan keharusan itu juga berlaku bagi pembawa kitab atau pemimpin agama tanpa terkecuali. Apabila agama samawi mewajibkan sholat atau zakat pada umatnya, maka kewajiban tersebut berlaku pula bagi pemimpin agama. Begitulah seterusnya. Yang pertama adalah objektif, yang kedua adalah universal. Oleh karena itu pencipta agama ini baik diakui atau tidak oleh manusia, maka dia adalah penguasa alam raya, maka dengan sendirinya agama ini bersifat universal. Artinya agama ini tidak terbatas daerah atau tempat tertentu, ia berlaku di mana saja sampai ke ujung semesta raya, di pojok-pojoknya dunia. Gitu. Berlaku. Konsepsi ketuhanan agama ini pun bersifat universal mutlak, tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Kekuasaannya meliputi seluruh alam semesta raya. Sahabat muslim, undang-undang atau kitab agama ini juga berlaku untuk siapa saja dan apa saja yang terdapat di jagat raya ini, tanpa dibatasi oleh ruang, tempat, atau wilayah tertentu dan waktu. Tidak ada batasan itu. Kandungan kebenaran juga diakui oleh siapa dan segala makhluk dalam alam semesta raya ini. Isinya mencakup segala aspek kehidupan alam raya, mulai dari hal yang terkecil hingga hal-hal terbesar, dari yang paling kecil kepada yang paling besar. Yang ketiga adalah yang pertama tadi ya, karakteristik agama samawi tadi kan, yang pertama objektif, yang kedua universal, yang ketiga adalah kekal abadi, abadan abadan. Karena sang pencipta Allah SWT tidak karena sang pencipta tidak diciptakan manusia, bahkan dia adalah penyebab segala yang ada, atau prima causality namanya. Maka sifat agama yang diturunkan bersifat kekal abadi, tidak dibatasi waktu atau tempo tertentu. Sahabat muslim, kitab atau undang-undangnya bersifat kekal juga, kekal abadi,
tidak mengalami perubahan karena berubahnya zaman. Jadi bersifat kekal. Segala aturan di dalamnya tidak memerlukan perubahan, perbaikan atau penyesuaian hanya karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Nah, karena itu kebenaran agama samawi tetap berlaku hingga akhir masa dan tetap up to date sesuai dengan perkembangan manusia. Bahkan kebenaran dalam kitab ini dapat menjawab segala problematika manusia seluruhnya. Dengan uraian ini, maka jelas bagi kita bahwa agama samawi sebenarnya bukan sekedar agama. Bukan sekedar agama, sebagaimana anggapan banyak orang. Karena itu mencakup seluruh aturan kehidupan manusia, baik secara individu, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Oleh karena itu, rapat muslim satu-satunya agama samawi dalam hal ini, maka tidak lain adalah yang disebut oleh Allah SWT sebagai pencipta, apa itu? Yaitu al-Islam. Jadi Islam bukan sekedar agama kalau gitu, tapi yang lebih tepat adalah Islam adalah satu-satunya din dari Allah SWT, sebagaimana ditentukan dalam firman-Nya, yang artinya Allah alam, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kuciptakan padamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi agama Islam itu juga menjadi agama yang genuine, yang asli, ya. Tidak ada perubahan. Buktinya kitab Al-Quran itu adalah sampai sekarang adalah terbukti otentik, asli. Dalam Al-Quran surah kelima ayat 3 sebagai hikmah pada malam hari ini sebelum kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang artinya wallahu alam, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan padamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi jelas para muslim bahwasanya Islam adalah agama samawi, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak berlebihan jika Allah dikatakan bahwasanya satu-satunya agama samawi tidak lain adalah yang disebut penciptanya, yaitu dengan sebutan al-Islam. Jadi Islam bukan sekedar agama, tapi dia adalah satu-satunya din dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pencerahan ini dan mendapatkan kemudahan kesadaran kita dan semakin taat dengan Islam, semakin takwa, semakin mengikuti petunjuk Islam, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan pada malam hari ini dengan tema Islam agama samawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan diikhlaskan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Ustaz. Jadi jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Nur Hadi dan Ustaz Imam, ya. Mudah-mudahan kita bisa pertemuan di mendatang mendapatkan pencerahan dan tetap istiqomah. Amin. Mohon maaf, karena kadang-kadang itu memang ada luar biasa kehauran, jadi kami harus berbagi waktu dan kesehatan, jadi kami mohon maaf kadang-kadang itu masih off ya, masih off. Sama Ustadznya. Iya, sami-sami. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.